Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua wali murid ya, nggak ada penyusup, nggak ada, karena musim demo masalahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak Ibu sekalian wali murid SD Ibnu Hajar yang kita singkat dengan sedih. Ya kan? Coba tanya AI, singkatan SD Ibnu Hajar apa? Coba. Ya, sedih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap riang, berbahagia, tidak sesuai dengan singkatan sekolah anak-anaknya. Mendidik itu enggak mudah. Membimbing anak itu prosesnya menyakitkan. Apalagi membimbing istri. Lebih, kok enggak berani Pak? Ini kayaknya bertekuk lutut sama istri. Dan bahkan ada yang ditekuk-tekuk sama istri. Nah ini, pendidikan ialah, kalau kita baca buku pendidikan ialah usaha sadar dan terencana di dalam rangka meningkatkan kapasitas murid dengan pembelajaran yang efektif dan efisien dilakukan oleh guru yang kompeten. Ada yang bisa ngulang? 100.000? Lumayan nanti beli mendoan. Usaha sadar karena tidak acak, tidak random. Berarti terencana. Di dalam rangka meningkatkan kapasitas murid. Saya tidak mengistilahkan siswa, karena sifat itu artinya ikut, manut, gak boleh protes. Sementara murid itu mengejar, mencari. Kapasitas, ada kapasitas pedagogik, afeksi, keterampilan, what view-nya terhadap Islam. Dengan pembelajaran yang efektif, efisien. Efektif itu seperti lampu. Wattnya kecil tapi sinarnya luas. Wattnya itu efisien, sinar luas itu efektif. Bahkan satu lampu bisa mengganti 5 lampu zaman dulu. Itu namanya efektif. Dengan watt yang kecil berarti efisien. Jadi guru yang mengeluarkan tenaga kecil tapi menghasilkan pembelajaran yang Masya Allah maksimal. Begitu juga istri yang efektif, efisien. Kasih duit dikit tapi Masya Allah. Semua kebutuhan rumah tangga tertutupi. Itu namanya istri efektif, efisien. Caranya gimana Bu? Ngentit. Ya, itu ngentit caranya. Ngentit duit suami itu halal loh Bu. Halal. Nanti kalau ditanya, kamu ambil duit saya? Enggak, cuman mindah dari saku ke saku lain. Itu. Makanya Hindun pernah dipeliti oleh Abu Sufyan, ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak diberikan nafkah
secara wajar oleh suami saya. Ambil secukupnya untuk dirimu dan anakmu. No, kan gitu. Boleh. Ya. Ini fikih ya Bu ya, dikuasai banget. Tolong. Terus berbasis akhlak. Akhlak itu apa? Ada yang tahu? Berhadiah? Ya, silakan. Ada hadiah ceret keramik. Akhlak itu kata para ulama kaedah-kaedah dasar untuk pijakan berperilaku. Kaedah-kaedah dasar untuk pijakan berperilaku atau tata cara berperilaku dan interaksi terhadap diri Allah dan manusia alam sekitarnya. Ini kayaknya yang lebih mengena. Jadi tata cara kita berinteraksi dengan diri kita, dengan Allah, dengan alam sekitarnya. Makanya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Masya Allah, orang Islam itu Pak, sama setan aja ada akhlaknya. Jangan mentang-mentang setan itu bangsat, setan itu brengsek, setan itu jahat, terus kemudian kita maki-maki, enggak kan? A'udzubillah, Masya Allah. Itu akhlak itu. Jadi, kalau kita marah baca apa? Banting piring, banting suami, enggak. A'udzubillah, akhlak itu. Ada masuk toilet, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Karena di situ banyak setannya. Godaan di kajian itu juga besar. Makanya ketika kajian doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya benar kan? Udah doa begitu enggak Bu tadi Bu? Ya gitu. Makanya masuk pasar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, era digital nih kita masuk. Era digital adalah masa depan kondisi perkembangan teknologi yang cukup pesat. Semua serba digital. Perabot dapur kita semua digital. Mbah-mbah kita dulu kalau mau masak nyari kayunya 15 menit, niupnya 5 menit, matengnya setengah jam. Ibu-ibu sekarang tinggal pencet tidur mateng sendiri. Ya coba kurang apa? Kalau ada istri sampai enggak masak, kurang apa Pak? Kurang ajar. Itu. Ditanya nyampe rumah, Dek ada nasi enggak? Aduh, belum mas. Astagfirullah. Wong tinggal pencet mateng sendiri. Kulkas nyimpen sendiri. Apa yang enggak serba digital? Nah, sekarang mereka akhirnya hidup dikelilingi oleh alat-alat serba digital. Komputerisasi. Ya. Sehingga dari sekalian orang sekarang ini hampir nyaris tidak bisa lepas dari apa? Dari digital. Dalilnya, coba di rumah internet mati 2 hari. Kira-kira Bapak Ibu kayak apa? Kayak yang gendeng. Apa yang itu? Subhanallah ya. Hubungan putus. Aduh, apalagi teman-teman semuanya dari sosmed, di telepon nggak kena, adanya cuman IG, Facebook, madrasah-madrasah itu yang membentuk istri-istri kita Pak. Madrasah, Facebookiyah, wal YouTubiyah, wal, ya itu. Makanya modelnya jadinya begini lulusannya, itu lihat aja yang di belakang itu. Ini lulusan madrasah Facebookiyah.
Sehingga sadar atau tidak sadar mereka itu senang berselancar bahkan berjam-jam. Ya. Sehingga banyak suami istri yang sering bertatap muka HP daripada tatap muka suami istri. Ya sudah di rumah aja, cuman beda lantai. Suruh bikin kopi lewat WA coba. Mana orangnya nih? Ada tuh. Gitu. Tolong dong bikinin ini. Subhanallah. Makanya setan gepeng ini bahaya nih. Oleh karena itu orang tua hendaklah mendampingi. Makanya Bapak Ibu sekalian tolong selagi anak belum SMA jangan dipegangi atas nama. Paham? Kenapa? Kalau atas nama anak kita nanti ibu bapak ambil sulit. Tapi kalau masih milih Bapak Ibu, mana HP Abi? Tapi kalau milih dia, mana HP saya? Dibawa terus deh. Minjem sebentar dong. Malah kita yang pinjem. Itu. Marah-marah. Apalagi anak yang sudah kecanduan HP. Masya Allah. Sakaratul maut aja masih pegang HP. Main game. Itu. Makanya orang tua hendaklah mendampingi dan jangan membiarkannya larut dalam konten yang salah yang dimuat di situs website. Oke? Sepakat? Ya kalau nggak sepakat, anak pulang aja Pak. Gimana? Sepakat nggak? Ya jawabannya nggak jelas. Intinya banyak keluarga merasa khawatir dengan kemudahan akses ini terhadap fasilitas internet yang memungkinkan anak akan mengakses konten-konten yang tidak layak tonton. Oke, nih. Ini generasi era digital. Era digital membawa paradigma modernisme yang bersifat hedonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup utama untuk mencari kesenangan dan kenikmatan. Bagi para hedonisme, hidup bebas tanpa nilai menjadi pilihan. Bahkan akhirnya di dalam perpakaian melahirkan gaya pakaian nudisme. Apa itu nudisme? Serba ketat dan telanjang. Bahkan mereka kadang-kadang nggak ngelihat tubuhnya pantas enggak. Kayak ban truk meletot. Itu tetap aja dipakai. Kenapa? Karena sudah punya budaya apa? Nudisme, serba telanjang. Akhirnya anak-anak yang dilahirkan seperti firman Allah surat Maryam 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mereka meninggalkan generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat, dan akan kejebur di dalam kehancuran. Agak ke sini Bu. Jangan di pintu Bu, sini Bu, ini nih kosong nih. Nih ya, sini, agak ke tengah. Tuh. Ini ada di tengah nih kosong. Pokoknya jangan di pintu, nanti kalau ada yang buka ketatap ke rumah sakit nanti, badoe. Jadi itu. Nah, mau nggak sekarang anak-anak kita hancur akhlaknya, hancur perilaku moralnya. Nah, yang sudah kita rasakan ini Pak, nah ini fenomena degadensi moral. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, faktual nih, tawuran, bahkan sekarang ini ada geng motor itu, Masya Allah, hampir menyamai El Salvador, kejem, mengerikan. Penggunaan bahasa dan kata-kata buruk, yang kelas tokoh agama aja bahasanya nggak bisa dikontrol, biasa.
Apalagi anak-anak yang bahasa hewan, yang bahasa pasaran, yang bahasa terminal, masuk semua. Pengaruh peer group yang kuat di dalam tindakan kekerasan hampir nyaris setiap tindakan kekerasan itu dilakukan secara berkelompok. Bareng-bareng. Ya. Jadi nyopet bareng-bareng, curah murmah bareng-bareng, tawuran apalagi. Semua peer group. Subhanallah ya. Ini membenarkan tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, banyaknya pembela kejahatan. Jadi grup-grup kejahatan itu banyak sekali muncul. Nah, meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba, alkohol, dugem, dan seks bebas. Apalagi sekarang LGBT. Coba bayangkan, Pak. Yang sudah beristri aja ikut pesta LGBT. Singkatan apa LGBT? Laki-laki gemulai bergaya tomboy. Itu LGBT. Itu singkatan dari saya. Laki-laki gemoy. Bergaya tomboy. Itu. Semakin kabur pedoman moral baik buruk. Jadi orang dikatakan baik, orang dikatakan buruk itu sulit, Pak. Kabur. Coba bayangkan, zaman dulu Rasulullah konser sampai jogetan itu kira-kira mungkin nggak? Wah, Imam Syafi'i aja nggak mungkin tabligh akbar jogetan gitu kan gitu. Tapi biasa sekarang, sehingga kita sulit membedakan mana itu dugem, mana itu kajian. Nah, menurunnya etos kerja. Bapak-bapak, anak kita suruh nyuci pakaian 3 helai aja, istirahatnya 5 kali. Cek aja, berhenti. Sampai sekarang kalau kita lihat tataran realita, orang kerja itu banyak istirahatnya. Apalagi perokok, baru kerja 10 menit, ngerokoknya 15 menit. Tuh, subhanallah. Makanya saya sering katakan perokok itu kalau jihad itu nggak bisa. Baru perang setengah jam, kecut, minggir dia. Apain Pak? Rokok dulu katanya. Iya, itu. Iya ketembak gitu. Itu mingslep ngilang. Itu Masya Allah. Ya Allah itu. Kayaknya yang masih ngerokok, beli buku saya judulnya Wahai Perokok, Inilah Surgamu. Itu. Ya karena, dan saya tidak menasihati secara agama, tetapi secara fakta rokok. Ya, intinya, yang sudah merokok, alhamdulillah. Yang ya. Maksudnya, alhamdulillah, ini sebentar lagi ada puasa, Ramadan. Ini kan pasti kalau puasa 12 jam berhasil tidak merokok, Masya Allah. 12 jam. Prestasi itu. Tinggal ngelanjutin. Maghrib ke Isya juga, ya Allah waktunya pendek. Tinggal innamal a'malu binniyat. Tapi kalau niatnya ngempet, ba'da maghrib jamak takhir ngerokoknya. Wah itu kalau ada rokok panjangnya semeter, dibeli tuh. Dicekal sama cangkangnya HP. Sampai diingetin sama imam masjid, Pak, udah qomat tuh Isya Pak. Ya tat, mubadir. Lo nggak kenal mubadir juga, kagak berhenti juga ngerokok lo, kan ini. Akhirnya apa? Etos kerja menurun. Karena hari-harinya biasa tidur-tiduran, lesehan, wong sekarang belanja aja tidur-tiduran kok Pak. Belanja. Mbah-mbah kita dulu belanja ke pasar. Nenteng itu apa? Kalau bahasa kampungnya rincing gitu kan. Sampai 15-20 menit. Ini tiduran. Datang itu. Oh, itu sop buahnya. Datang lagi rujaknya.
Sambil tiduran, males hidup ini. Males. Makanya Finlandia itu mengembalikan sekolah tanpa digital sekarang. Finlandia, uji coba. Jadi anak sudah tidak diberikan akses internet, tidak ada HP, tidak ada laptop, tidak ada apa-apa. Kembali belajar seperti zaman dahulu. Nanti kalau bagus, anak terapin di sini. Nah, itu. Bapak ibunya nggak boleh pakai HP. Gitu. Nah, negara yang paling tidak bagus di dalam menggunakan akses internet itu Indonesia nomor berapa, Pak? Ngeri loh Indonesia ini, buang-buang. Subhanallah. Contoh aja zaman pertelevisian dulu di Jepang itu, televisi itu untuk hal-hal yang sifatnya meningkatkan kinerja kantor, mengajari bagaimana cara bertani, memberikan satu pencerahan di dalam manajemen kenegaraan. Di Indonesia buat siaran nangkep tuyul, Pak. Hebat kan Indonesia ini? Hebat. Nah, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, hancur sekarang, Pak. Coba dengan mudah anak ngancem orang tuanya, membunuh orang tuanya, mau menusuk orang tuanya, dan bahkan ngancem bunuh diri. Dan beneran, hanya minta skincare. Itu. Makanya ibu-ibu ini jangan keranjingan skincare. Udah cukup sering hujan-hujan aja juga glowing. Kan gitu. Tuh kan. Membudayanya ketidakjujuran, subhanallah. Ketidakjujuran ini menguasai lini kehidupan. Sampai suami istri aja nggak jujur, coba. Apa yang diharapkan? Kadang-kadang dia nasihatin hidup ini harus saling terbuka. Suami istri itu harus saling terbuka. Iya loh mas, kalau saling tertutup ya namanya rumah tangga hantu. Ngeyel. Adanya saling curiga dan kebencian di antara sesama warga. Coba, sesama warga sekolah, warga komplek, warga apa saja, itu adanya gesek, gasak, gosok. Saling singkur-singkuran, sungkur-sungkuran, syukur-syukuran. Syukurin loh. Mudar. Itu yang terjadi. Tumbuhnya budaya hedonisme dan materialisme, dan yang terakhir ini, terkikisnya budaya gotong royong, setia kawan, dan tolong menolong. Sekarang Pak, nggak ada istilah cerita saling menghargai. Yang ada adalah saling adanya kepentingan kemudian kita dihargai. Profil pelajar Pancasila yang mencanangkan 6 di antara gotong royong, bahkan banyak ormas-ormas atau apapun meneguhkan gotong royong, masih tetap individual, masing-masing, tidak ada setia kawan, bahkan tolong menolongnya itu minim. Bagaimana kita kembalikan? Kita kembalikan ke sini. Nih. Akhlak. Jadi mereka bingung karena nggak punya konsep. Kita punya konsep akhlak. Yang pertama surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim fasadubsiru wa yubsirun. Wa innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, la'ala khuluqin 'adzim. Akhlak apa itu? Tata cara berinteraksi dengan diri kita. Bahkan orang itu tidak akan bisa memimpin orang lain kalau tidak bisa memimpin dirinya. Contoh, mengendalikan dirinya supaya dia itu tertib datang sholat jamaah ke masjid. Nggak bisa, apalagi mimpin umat berjamaah. Orang memimpin dirinya supaya tidak ngerokok aja nggak bisa. Bagaimana memimpin orang lain supaya nggak ngerokok? Memimpin dirinya supaya tidak nyolong, tidak bohong. Bagaimana memimpin orang lain supaya tidak nyolong, tidak bohong?
Nah ini Rasulullah itu serba bisa di situ. Kepada dirinya bisa, kepada Allah apalagi, kepada sesama manusia, bahkan alam sekitarnya. Coba Rasulullah kan mengatakan 3 tempat yang terkutuk. Apa? Buang hajat di tempat air mengalir. Buang hajat di tempat pohon rindang berbuah. Buang hajat di jalanan orang. Artinya lingkungan. Makanya di sini waqala ya Abadzar la aqlaka tadbir, tidak ada satu akal sehat itu berfungsi kecuali keteraturan. Makanya tanda orang berakal hidup teratur. Makanya Pak, biarpun orang itu pinter, profesor, doktor, kalau acak-adul, mah orang SD aja nggak lulus. Makanya tanda keterdidikan seseorang, akalnya seseorang itu berfungsi, hidup penuh dengan disiplin dan teratur. Lihat aja, apa saja kalau teratur, seneng nggak? Orang Indonesia seneng jalan ke Eropa. Padahal kalau kita lihat penghijauan di Indonesia lebih bagus. Simple Pak. Karena semua tertata dengan baik. Mau kanan kiri. Itu ketika anak ke Cina itu Masya Allah, teratur. Coba bayangkan gimana di sana nggak sehat, nggak seneng. Apartemen itu jaraknya Pak. Setiap gedung itu bisa kena sinar matahari ketika terbenam terbit dari semua arah. Dan di sini Masya Allah apartemen, subhanallah, nyeksek. Gitu. Teratur. La wara'akal kaf. Tidak ada sikap wirai. Wirai itu menjaga diri untuk tidak tercebur pada pelanggaran kecuali apa? Menahan. Jadi kalau kita itu serba menahan, mata menahan, kalau melihat sesuatu pengen, tahan. Kalau butuh, beli. Kalau hanya sekedar pengen, tahan. Karena keinginan enggak ada batasnya. Kebutuhan pasti jelas batasnya. Wala hasaba, tidak ada kedudukan paling bergengsi ka husnil khuluq, akhlak mulia. Nah di sini Rasulullah ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, inna khuluqahul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kalau memang akhlaknya Rasulullah itu Qur'an, ayo kita berselancar bagaimana akhlaknya Rasulullah fokus kepada anak-anak. Nah ini kita akan mempelajari akhlaknya Rasulullah kepada anak-anak secara khusus. Biar nanti kita akan adopsi, kita akan fotokopi, kita akan tiru kepada anak-anak kita, guru kepada murid-muridnya. Kita sebagai orang tua, bapak ibu bersikap kepada anak ini kayak apa? Karena sekarang ini banyak orang bingung untuk menentukan interaksi sehingga siapa aja yang ngomong di YouTube dipakai, ngomong di YouTube didengar. Hatta sekarang mereka bukan orang-orang tokoh jelas bisa mengarahkan kepada agama kita. Apalagi sekarang ini lagi musim NPD, langsung siapa aja tokoh didengar. Narsistik, P, personality, D, disorder. Berarti banyak orang gendeng ternyata sekarang. Disorder itu apa artinya? Gendeng, kelainan. Sekarang Bapak Ibu sekalian saya tanya, gila itu ialah apa? Gila itu ialah tidak adanya kemampuan untuk menyambung sesuatu yang punya kaitan dan memutus sesuatu yang tidak ada kaitan. Dalam bahasa simpelnya, sadar itu ada sambungannya, sadar itu ada keterkaitannya, dan sadar tidak ada keterkaitannya. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa diamalkan adalah kegilaan. Kenapa? Karena dia bisa mengkaitkan ilmu itu untuk diamalkan. Jadi ketidak ada sadaran untuk mengkaitkan sesuatu yang terkait. Gila. Contoh.
Testing orang gila di rumah sakit Sumber Waras sampean. Di rumah sakit Sarjito Magelang. Bapak pernah ke sana? Alhamdulillah. Saya pernah diundang oleh manajemen untuk ngasih pengajian untuk seluruh karyawan, bukan orang gilanya. Ya. Jadi di antara metode penyembuhan orang gila, Pak, disuruh untuk ngisi ember bocor. Isi air. Kalau diisi terus, nggak pernah reaksi, kenapa ya nggak penuh-penuh, berarti gendeng. Kalau sudah mulai, kok nggak penuh. Nah ini, otaknya sudah mulai berfungsi nyambung. Diisi, kok nggak penuh. Waras. Makanya setiap ada sesuatu kerusakan harus dihentikan, itu waras. Jelek diteruskan, gendeng. Makanya orang yang tidak mentaati syariat itu semuanya distatuskan oleh Al-Quran. Makanya dalam surat Al-Qalam tadi, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Kenapa Rasulullah terhadap nikmat Islam itu tidak gila? Karena bisa mengkaitkan yang terkait dan memisah yang bisa. Itu. Loh, contoh sekarang. Rokok. Nah, sering contoh rokok aja. Bahannya aja ngeri kan. Tembak kau. Nah, gimana? Bahannya apa? Tembak kau. Ngeri. Bahannya aja tembak kau. Hasilnya rokok membunuh-bunuh. Kan cocok tuh. Bahannya tembak kau. Hasilnya mati. Kan gitu. Makanya matikan rokok sebelum rokok mematikanmu. Waras itu. Loh ini membunuhmu kok diterusin. Waras enggak? Oh enggak ada yang ngomong nih. Ini hal enggak bener dilanjutin. Berarti enggak waras. Yang baik lanjutkan, yang jelek hentikan. Itu namanya sehat. Di mana saja. Nah nih sekarang akhlak Rasulullah kepada anak. Ada 12, saya akan sampaikan secara cepat. Santun dan ramah. Subhanallah, Rasulullah itu sama anak itu santun, ramah. Makanya kita tanamkan di sini sopan, santun, senyum, sapa, sabar, salam. Menghargai anak, Masya Allah. Jadi Rasulullah itu sangat menghargai hak-hak anak, menghargai psikologi anak, gitu. Tidak berdusta kepada anak. Nah ini, sekecil apapun, bermain dan bercanda bersama anak. Subhanallah, Rasulullah nih, mengajar dan membimbing anak, bersikap adil kepada anak, sayang pada anak, bergaul dan berbaur bersama anak, cinta kasih yang mendalam kepada anak, perhatian pada anak cucu, memuliakan anak perempuan, suka duka Rasulullah bersama anak. Nah kita rinci begini. Ini santun dan ramah, praktek Rasulullah dalam sikap santun dan ramah kepada anak. Ini hadis dari Anas radhiyallahu an. Jadi Anas itu Pak, Bu, Rasulullah hijrah itu diberikan kepada Rasul ini oleh ibunya kepada Rasulullah untuk melayaninya. Ya. Dan Masya Allah ketika itu umurnya masih umur 6-7 tahun. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Kata beliau yang nemeni setiap hari 24 jam Rasulullah adalah manusia yang berakhlak mulia. Masya Allah. Wa kana li akhun, saya punya adik, yuqalu lahu Abu Umair,
yang digelari oleh Rasulullah Abu Umar, padahal anak umur 3 tahun. Yang pastinya belum kawin, apalagi punya anak. Tapi digelari Rasulullah Abu Umair. Karena untuk ngakrapi, dipanggil Abu Umair. Qala ahsibuhu, qala kana Fatiman, dia sedang proses di sape. Fatiman itu di sape. Umur berapa berarti? 2 masuk ke 3. Qala fakana idza jaa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah datang, fara'ahu, lihat dia, qala ya Aba Umair, dia dikudang, diajak bicara. Rasulullah yang menyesuaikan bahasa anak, gerakan anak, bahasa tubuh anak diikutin, bukan anak ngikutin Rasulullah. Dipanggil ya Aba Umair, karena anak ini punya burung peliharaan yang sangat lulut, akrab, diberi nama Nughair. Qala kana yal'abu bihi. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa anak ini dunianya main. Dan dibolehkan juga kita memberikan permainan anak berupa burung atau yang sebangsanya. Dari sini juga Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar membolehkan orang memelihara burung, baik itu disangkar atau dilepas. Oke. Ini ya sekitar anak-anak seperti ini ya. Ini anak senangnya main, senangnya lompat-lompat ya. Dan ini makanya nanti anak-anak TK sama SD kelas 1, kelas 2 saya bikin pendidikan kesadaran untuk memahami perubahan iklim. Anak sedang tata, nanti anak kita kenalkan tanaman dan hayati Nusantara. Ya, di 77 sudah kita bangun tempatnya, jadi nanti ada tanaman-tanaman langka Nusantara, di sana ada tempat taman burung yang sangat eksotik, Masya Allah. Pokoknya dijamin nggak pulang. Terus nanti anak kita setelkan pembelajaran lewat video-video yang ada. Nah setelah situ tumbuh kesadaran nanam pohon. Kemudian kita bawa ke tempat ngompos. Jadi kita punya mesin pembakaran sampah zero emisi. Sama sekali asapnya itu nggak ada. Dan tidak pakai bahan bakar. Nah nanti anak kita kenalkan di sana. Ya, ada tempat duduknya, nanti ada yang coachingnya yang memberikan penjelasan tentang bagaimana kerja mesin ini tanpa bahan bakar tapi menghasilkan kompos. Karena intinya undang-undang penjagaan perubahan iklim itu masyarakat harus disadarkan 2 Pak. 1 nanam pohon, 2 ngompos. Itu aja nggak aneh-aneh. Ya. Nah terakhir spot yang ketiga nanti kita akan ampirkan ke Saira cafe kita, fun cookingnya di sana sambil ngasih makan ikan dan beli 1 bungkus makanan 2.000. Nah itu jadi duit. Nah itu kan penting duit. Gitu. Nanti kita fasilitasi dengan mobil golf, Masya Allah, ya, yang bekas, Masya Allah. Begitu. Jadi anak-anak ada kesadaran sejak dini untuk jaga lingkungan. Coba bayangkan ibu-ibu kemarin, masih ingat enggak? El Nino kemarin, musim kemarau kemarin, panasnya itu rata-rata 36, bahkan di Bekasi 37. Karena rata-rata perubahan iklim ini meningkatnya suhu itu 2,59 derajat Celcius. Bahkan hampir menyentuh 3. Itu ngeri sudah. Padahal Jawa itu pada abad 18 itu suhunya itu 29. Pada abad 18 salju abadi yang di atas Gunung Wijaya itu panjang lebarnya kurang lebih 19,32 km. Sekarang tinggal 0,32. Habis. Kutub utara mencair. Kutub selatan iklimnya tidak seimbang. Akhirnya membuat di daerah timur tengah sering curah hujan dan tidak teratur.
Nah, ini kita bangun kesadaran anak untuk ke sana. Jadi berinteraksi kepada dirinya, kepada Allah, kepada manusia dan alam sekitarnya, sadar bahwa hayati ini juga sudah banyak yang punah. Nabati ini juga banyak yang punah. Ekosistem kita ini sudah rusak. Nah, kita didik sejak sekarang. Nah, nih. Menghargai hak anak. Rasulullah menghargai anak dan memberikan haknya secara penuh. Dari Sa'ad bin Sahal radhiyallahu an qala utiya Rasulullah sallallahu biqadah. Pernah Rasulullah itu diberikan hadiah semangkok susu. Fasyariba, kemudian diminum. Wa an yaminihi ghulamun, di sebelah kanannya itu ada anak kecil. Huwa ahdasul qaum, yang paling muda. Wal asyakhu an yasarihi, orang-orang tua di sebelah kirinya. Faqala ma kuntu, ni Rasulullah SAW bertanya, ya ghulam, wahai anak kecil, ata'dzanu li an u'tiyal asyah, kamu mengizinkan enggak kalau susu ini saya berikan dahulu kepada orang-orang tua? Karena adabnya itu yang berhak untuk dikasih yang pertama kali sebelah kanan. Makanya ibu-ibu kalau ngasih orang makan hadiah atau apapun, termasuk di dalam menyisir, termasuk di dalam pakai sandal, pakai sepatu, kanan dulu. Jabat tangan juga kanan dulu, dimulai, jangan kiri. Karena Rasulullah SAW itu kagum dalam segala sesuatu itu dengan melalui kanan, dalam masalah bersucinya, pakai sandalnya, menyisirnya. Kalau nyisir maksudnya diawali dengan sebelah kanan, baru kiri. Sandal, sepatu kanan, baru kiri. Ngasih orang juga kanan dulu, baru kiri. Jabat tangan kanan dulu, ke kiri. Apa kata anak kecil itu? Ya Rasulullah, selain kamu, aku nggak mau ngalah. Akhirnya dikasihkan ke dia. Lihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menghargai hak anak. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan meremehkan hanya susu aja kok. Ini juga anak kecil loh. Tahu apa lo diem? Kan juga suka kita remehkan anak-anak dan haknya. Hak untuk didengarkan keluhannya. Kadang-kadang ada ibu-ibu, mama, sampai manggil 5 kali, nggak ditoleh. Sibuk apa? HP. Abi sampai 5 kali, 3 kali. Berikan hak untuk didengarkan curhatannya, pertanyaannya. Namanya anak, pertanyaannya itu terus, dan pertanyaannya itu menjenuhkan. Abi mau kemana? Padahal udah jelas mau kerja. Itu. Terus naik motor ya? Tanya lagi. Ya iya, jelas naik motor, nggak pesawat. Itu. Makan apa? Nanya. Apa saja ditanyakan. Itu ciri-ciri anak. 1, apa saja ditanyakan. 2, dia tidak pernah diproblemkan masalah ekonomi. 3, dia tidak pernah sedih dengan kondisi apapun. Yang ada nyaman, tidak nyaman. 4, tidak pernah dipusingkan dengan politik. Gitu. Siapapun di presidennya tetap lompat-lompat, tetap ini gitu. Kan pas pemilihan kemarin itu anak saya Zen dukung Ganjar. Padahal kalah, masih aja Ganjar, gitu. Iya, Ganjar hidup, gitu. Ganjar menang, kalah, gitu. Masih menang dia. Nggak kenal. Dengar orang, ini fulan disebut, ngomong. Ini disebut, ngomong apa saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, ngomong di depan anak hati-hati. Orang tuanya, kondisi apapun, baik buruk, diceritakan. Makanya, guru-guru juga kalau nanya ke anak, jangan keliru. Ya, gimana di rumah, ibunya baik atau tidak? Jangan gitu dong. Itu pertanyaannya yang salah. Karena pasti nanti anak cerita apa aja yang terjadi. Itu ya, ditata pertanyaannya.
Sudah makan belum? Alhamdulillah. Jangan tanya, tadi dikasih makan nggak sama uminya? Belum Ustadz, Ustazah. Ya, umi pelit. Itu. Salah pertanyaannya. Makanya hati-hati. Oke, tidak berdusta kepada anak. Nih, Rasulullah memberikan peringatan keras bagi orang yang berdusta kepada anak. Di mana dari Abdullah ibnu Amir radhiyallahu anhu qala da'atni ummi. Ini Abdullah ibnu Amir dulu masih kecil. Ya, segitu dah anak itu. Dipanggil ibunya karena ketika itu Rasulullah sedang bertamu ke rumahnya. Dipanggil oleh Rasulullah supaya enggak ganggu. Faqalat, "Ha ta'ala u'tik, sini kamu, saya akan berikan sesuatu." Faqala laha Rasulullah SAW, Rasulullah menimpalinya, "Ma aradti an tu'tiyahu, apa yang kamu akan beri?" Qalat u'tihi tamran, saya akan berikan kurma ya Rasulullah. Faqala laha Rasulullah SAW, ama innaki law lam tu'tihi syai'a, ketahuilah kalau kamu tidak beri sesuatu, kutibat alaihi kadzibatun, tertulis satu kebohongan, kedustaan. Maaf ya, betapa banyak di antara ibu-ibu untuk melerai anak supaya diam, nanti saya ajak ke mall, ternyata enggak. Diam, nanti saya kasih makan. Ternyata enggak. Saya kasih ini, enggak. Sampai dia supaya mandi dibohongi, supaya makan ada yang jujur. Ayo makan, nanti saya kasih makan. Ya sudah, itu yang jujur. Kadang-kadang ada yang sekalian dengan mudah. Atau ditakutin sesuatu yang tidak benar. Kalau kamu enggak mandi, enggak makan, nanti saya bilangin sama Pak Oyim. Loh, Masya Allah. Jadi Pak Oyim kayak Dracula. Itu kan gitu. Nanti saya panggilin sama Pak Ustadz. Ini semua tidak benar cara mendidik anak. Artinya sekecil apapun jangan meremehkan, menyelisih antara ucapan dengan fakta. Dan itu termasuk menyakitkan. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ada pengalaman dulu pernah didiskriminasi oleh orang tua? Ya dikecewakan orang tua, padahal mungkin bagi orang tua itu kecil, bagi orang tua remeh, tapi bagi anak sampai hari ini ingat. Makanya jangan ada dusta kepada anak. Kalau bohong sama istri kadang-kadang perlu. Ya, gimana Pak? Perlu nggak? Oh, kok nggak ada yang perlu nggak? Perlu. Kalau anak jangan. Nah, bermain dan bercanda, lihat saudara-saudaranya Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Saudaranya Nabi Yusuf itu main, bercanda, berburu. Karena memang saya katakan tadi, anak TK, anak SD itu adalah dunia permainan. Makanya siapa saja guru yang sanggup mengkolaborasikan antara permainan dan pembelajaran, main sambil belajar, belajar sambil main, itu sukses. Makanya di sini dikatakan Aisyah, anna Aisyah qalat laqad ra'aitu Rasulullah, nih. Karena Rasulullah sadar, Aisyah masih berumur muda. Makanya suatu hari dia di pintu rumah yang tembus ke masjid, di situ sambil dialing-alingin, dikasih penghalang oleh Rasulullah, wal habasyatu, budak-budak Habasyah, yal'abuna fil masjid, memainkan tombak di masjid, wa Rasulullah SAW yasturuni biridaiha, Rasulullah menutupin dengan ridaknya, dengan selendangnya, anduru ila la'bihim, untuk melihat permainan mereka. Ajak berlibur, berhibur, dan tolong diperhatikan Pak, kalau ngajak anak berlibur itu, anak diajak musyawarah tempatnya, sampai menu makanannya, terus kemudian nanti istirahatnya, biar anak ada keterlibatan, biar anak itu interest.
Kenapa? Karena ada anak yang diajak jalan-jalan dari mulai keluar rumah sampai tempat murung. Maunya ke lautan, diajak ke gunung. Ya nggak cocok. Ibunya semangat keluar ke taman safari. Anaknya duduk aja di mobil. Ngapain kamu? Ya keluar. Enggak. Itu. Ibu aja sendiri sono, makan macan. Dia marah dia. Kenapa? Karena tidak diajak, enggak seneng. Diajak makan mampir, sewot, ya, perjalanan bikin resek terus jenuh, ya, penat, gedumbel. Akhirnya apa? Maunya untuk bersenang-senang, maunya untuk berlibur dan berhibur, semua jadi berantakan. Tuh ya. Ini soal masalah permainan. Belajar juga begitu guru-guru. Ada sambil diajak main. Coba bayangkan Pak, dulu ada pondok pesantren Bunga Gresik. Itu terkenal sekali pondok tahfidz anak-anak. Ya, ternyata cuma sederhana. Jadi nggak punya kelas ternyata. Adanya masjid sama asrama. Ngajarnya di mana? Di lapangan. Main gangsing, main gundu. Sambil main itu hafalan. Jadi yang umpamanya main kelereng kalah itu kena sanksi menghafal Al-Quran satu surat penuh. Oh, tungguin semua. Coba bagaimana dengan perangkat yang sederhana itu anak menghafal Al-Quran. Dan jangan ikut-ikutan, biasanya yang nonton YouTube terpengaruh. Menghafal Al-Quran sekarang ini nggak perlu. Dengar nggak itu? Ini karena orang yang ngomong ini nggak pernah mikir surga. Kalau mikir surga, Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Itu bukan Google, bukan aplikasi yang disuruh Allah Rasulullah. Kita. Kemudian ketika kita jadi imam masjid butuh membaca apa? Nggak mungkin Google kita suruh jadi imam. Dan imam harus supaya apa? Bisa ngimamin, hafal Al-Quran. Nggak mungkin dia itu jadi imam bawa HP, cret, udah diam aja. Nggak mungkin. Terus kemudian ada di sekalian, kalau internet mati, semua mati. Siapa yang sekarang ini bisa mempertahankan Al-Quran? Ya manusia. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Al-Quran ini bisa dipalsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mesin bisa error, internet bisa akan putus, tetapi kalau Allah menjaganya di dada-dada orang-orang berilmu, maka Al-Quran itu akan bertahan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ini sambil bermain itu Masya Allah cepat. Tapi tidak banyak guru ustadz yang bisa petah dengan cara seperti itu. Kenapa gini Pak? Anak-anak umur TK, SD kelas 1, 2, 3 itu kalau model ceramah paling betah 15 menit. Itu udah nggak karu-karuan tingkahnya, nggak karu-karuan sekarang gerakannya, dan nggak fokus. Karena rata-rata anak itu bisa fokus hanya 5 menit sampai 10 menit. Itu kecil, beda dengan orang tua. Oke, sekarang mengajar dan membimbing anak, lihat nih. Rasulullah membimbing, menasihati, mendidik dan mengarahkan anak kepada kebaikan dan keadaban nih. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As, muru abna'akum bis sholat, perintahkan untuk sholat. Li sab'i sinin, untuk sholat. Umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul untuk melakukan sholat kalau dia membangkang. Li ashri sinin, umur 10 tahun. Wa farriku bainahum fil madaji', pisah tempat tidurnya. Jadi ibu-ibu sekalian, sejak umur sekarang 7 tahun sudah tidak boleh lagi tidur sekamar dengan bapak ibu sekalian. Apalagi anak ada tanda-tanda penyimpangan seksual. Di antara sekian solusinya, orang tuanya tidak boleh menampakkan mesra di depan anak. Dan tidak boleh anak liar mengakses ini tentang masalah hubungan seksual. Dan sudah kita mulai pisah umur 10 tahun.
kamar laki sendiri, kamar perempuan sendiri. Ya. Intinya kalau memang nggak ada kamar, yang penting tempat tidurnya terpisah dengan jelas. Karena banyak sumber penyimpangan seksual pada anak ternyata didapatkan sering melihat dari orang tuanya hubungan mesra atau dicampur dengan saudaranya laki dan perempuan. Itu hati-hati. Dibimbing. Perintah puasa nih nanti. Ibu-ibu jangan ada puasa beduk, jangan ada puasa asar. Puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kasih ke anak seperti itu caranya. Kalau nanti dia tahu-tahu minta makan siang, ya sudah. Jangan ada istilah puasa beduk, puasa sampai siang. Nanti muncul persepsi ke benak dia, puasa itu sampai zuhur. Kita bangun yang namanya puasa itu dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nanti kemampuan anak sampai jam 11. Dia sudah nangis-nangis, dihibur, diajak untuk sampai zuhur. Kalau sudah nggak kena, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah, anak-anak itu diajak untuk puasa umur 7 tahun. Sampai dilupakan dengan makanan itu, tangisannya itu dengan permainan. Ya, kayak pura-pura ini makanan, ini penggantinya, dan yang lainnya. Apalagi sekarang ini banyak permainan-permainan yang bisa melupakan anak itu. Dan kita tanamkan ya, karena tidak sedikit sekarang ini orang sudah anti puasa. Ngapain puasa, nyiksa diri kan gitu. Nah ini, bersikap adil kepada anak. Rasulullah memerintahkan kepada setiap orang agar bersikap adil kepada semua anak. Karena secara umum, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Ihsan itu bukan hanya kebaikan, berbuat lebih baik kepada dirinya, kepada siapapun, dan terutama kepada Allah. Dan ini Rasulullah pernah mendapati orang yang memberikan sesuatu kepada anaknya, nanya, karena anak yang lainnya tidak diberikan, afa'alta hadza biwaladika kullihim, apakah kamu melakukan ini semua untuk semua anakmu? Qala la, qala ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada semua anak kalian. Makanya ibu-ibu, kalau selain yang wajib itu rata, semua dibelikan sepeda, semua diberikan motor, semua diberikan tanah. Kalau enggak semua. Kecuali yang wajib, seragam beda-beda enggak apa-apa. Masa sekarang anak TK sama SMA sama meterannya? Enggak mungkin. Kalau kewajiban itu berdasarkan takarannya, tapi kalau hibah yang sifatnya sunnah harus sama. Dan ini yang menyebabkan banyak pertikaian, putus silaturahmi. Karena orang tua tidak adil di dalam hibah dan pemberian. Dan para ulama berbeda pendapat, pemberiannya itu disamakan dengan warisan atau harus sama rata sama rasa. Yang sahih, yang benar, menurut pendapat yang sahih adalah sama, tidak seperti warisan. Kalau sekarang nomor pertama dibelikan motor yang mereknya tahunnya 2025, semua harus 2025 dan sama mereknya. Mobil juga begitu, tanah juga begitu, apa saja. Kalau tas, itu wajib apa sunnah? Pak, membelikan tas anak sama enggak? Ya enggak sama, TK sama SMA maksud sama. Sepatu sama enggak? Ya beda. Itu harganya pun mungkin perbedaannya pasti ada, itu tidak ada masalah. Yang penting di situ sama kualitasnya. Selanjutnya ini sikap Rasulullah, selanjutnya sayang pada anak. Besarnya cinta Rasulullah kepada kedua cucunya Hasan Husain, kemana aja digendong, bahkan khutbah dirangkul. Makanya ketika Rasulullah mendapati seorang badui namanya Aqra bin Habis yang mengatakan,
saya punya 9 anak, tidak pernah saya cium. Rasulullah SAW memberi asbabul wurud, innahu man la yarham la yurham. Itu asbabul wurudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ada ceritanya orang punya anak nggak pernah dicium, dipeluk. Makanya penuhi anak kasih sayang secara dohir apa? Dipeluk, digendong, ya. Ya, terus kemudian diajak cengkrama, bicara. Itu biologis ya, anak-anak di apa? Ketika sekarang menangis diambil, ketika anak nangis didiamkan, ditenangkan. Ini secara biologis, makanannya, nutrisinya diperbaiki. Secara psikologis, anak dibikin nyaman di dalam rumah tangga, dibikin nyaman di dalam pendidikannya. Karena ini semua masuk man la yarham la yurham. Ya. Jangan dibeda-bedakan. Ada kadang-kadang sebagian bapak, tapi tidak ada di sini. Gendong sangkar burung 10 kilo betah. Disuruh gendong anak baru juga 5 menit, udah ngeluh-ngeluh. Ini nggak benar. Sama kucingnya perhatian, sama anaknya teledor. Jadi kalau sekarang nggak ada kerjaan cepat pulang, kalau sekarang anak kita bisa gendong, kita bisa peluk cepat. Karena itu perintah Rasulullah, innahu man la yarham la yurham. Ya, kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak pernah Bu ingin memperlama sholat. Karena mendengarkan tangisan anak, pasti orang tuanya ini apa? Perhatiannya, fokusnya buyar, Rasulullah percepat itu sholatnya. Gitu ya. Bergaul dan berbaur dengan anak nih Rasulullah bagaimana menyesuaikan nih. Rasulullah suka mendatangi dan menengok bayi yang baru, maksudnya baru lahir, dengan menggendong, menciumnya, serta mentahnik dengan kurma, kemudian mendoakan dengan keberkahan. Sebagaimana yang dilakukan kepada putranya Abu Musa al-Ash'ari. Nah ini kita juga begitu. Sama anak yang perhatian, tegur sapa, dielus kepalanya, dipeluk, digendong atau digandeng ya. Semua ini adalah bagian daripada apa? Mulatafah. Bersikap lembut, bersikap sayang, bersifat santun. Padahal Rasulullah itu sibuk dengan dakwah, dengan jihad, dengan ibadah. Ya, itu masih ada waktu, ada perhatian tinggi. Kenapa? Karena sapaan teguran kita penuh dengan kelembutan itu akan melembutkan hati kita, melembutkan juga apa? Hati mereka. Makanya Rasulullah ketika mengatakan, adakah di antara kalian ingin hatinya lembut? Imsah ra'sal yatim, elus kepala anak yatim. Karena ada kaitannya itu. Makanya sama anak jangan kasar, sama anak jangan cuek, sama anak sekarang ini serba pasrah. Bapak Ibu sekalian, anak ingin tekankan, terutama bapak-bapak boleh sibuk, tapi jangan sampai nggak hadir bersama anak di dalam 6 wilayah. 1, ketika anak mengawali pembelajaran, yaitu daftarin anak, jangan nitip. 2, ketika anak mengakhiri pembelajaran, ketika wisuda jangan cuman online. Datang, kasihan dia. Ya. Karena itu saat yang tidak bisa dibayar dengan apapun kalau dibersamai dengan orang tuanya. 3, ketika anak sakit, jangan sampai enggak dibersamai. Kemudian yang 4, ketika anak mengungkapkan, merayakan prestasinya, menang MHQ, datangin. Menang dia di dalam lomba apa? Ikutin. 5, ketika anak itu menghadapi masalah. Mungkin dengan temannya dibullying, atau mungkin menghadapi masalah dengan sekolahannya, gurunya. Tolong dampingi. Nah yang terakhir 6, ketika anak berduka, bersedih. Kita bisa sibuk. Kita punya alasan untuk tidak ketemu anak, menghindar dari anak. Tapi alasan ini tolong ditanggalkan demi untuk menjagai anak di 6 wilayah ini. Paham?
Supaya anak kita tidak jauh, tidak renggang, nanti dicuekin anak, baru ngenes, ya, tidak dipedulikan anak, baru ngeluh. Dan nanti berasanya ketika sudah tua, bapak sudah mulai usia pensiun, anak harusnya memperhatikan orang tua, sekarang tidak. Kenapa? Karena dicuekin di 6 wilayah tersebut. Dan kalau bapak ingin tahu manjurnya, 6 ini selalu bersamai. Nanti hasilnya di akhir hayat kayak apa. Sekarang cinta kasih yang mendalam. Rasulullah berusaha untuk mengislamkan bocah, anak kecil Yahudi, yang suka membantui Rasulullah, dan akhirnya menjelang meninggal dunia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, dan disetujui kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya tidak masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Perhatian cinta kasih Rasulullah kepada anak. Dunia akhirat, bahkan menginginkan dia itu supaya masuk surga. Nih ya. Selanjutnya sayang anak cucu. Nih Rasulullah amat mencintai anak dan cucunya, dan bahkan menggendongnya ketika saat sedang sholat. Nih lihat. Bahkan Rasulullah itu suka menggendong Umamah binti Zainab. Ya, digendong. Yang anak dari Abul As ibnu Rabi'ah, meskipun akhirnya meninggal dunia, digendong sampai sujud, ya digendong. Ketika sekarang ruku digendong, coba bayangin Bu. Ini menunjukkan salahnya sebagian laki-laki gengsi kalau gendong anak. Merasa tidak nyaman kalau disuruh istrinya ganti gendong anak. Rasulullah sudah berkelas deh. Segala sesuatunya sempurna. Pemimpin negara iya, pemimpin jihad iya, panglima iya, orang terkenal iya, orang hebat iya, semua disabet oleh Rasulullah. Tapi masih perhatian kepada anak cucunya seperti ini. Ini cucunya dari Zainab binti Rasulillah yang menikah dengan Abul As yang awalnya masih kafir, kemudian disuruh pisah, kemudian setelah masuk Islam dikembalikan lagi oleh Rasulullah. Nih, memuliakan anak perempuan, Masya Allah ya. Secara spesial Rasulullah memuliakan anak perempuan, di mana pada masa jahiliyah mereka dicampakkan, dihinakan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutinat. Karena dulu anak perempuan kalau lahir Pak, langsung dijorokin ke liang, ditimbun tanah. Faidzal mau'udatu su'ilat. Dan bahkan mereka tidak dikasih warisan, diperlakukan seperti barang dagangan komoditas. Ya, ditransaksikan, bahkan ditukarkan dengan sesuatu barang, bahkan dijadikan jaminan perjudian. Tapi setelah Islam, Masya Allah, Rasulullah mengatakan, man ala jariyataini, siapa yang harus merawat 2 anak perempuan, hatta tablugha, sampai balik, dirawat dengan penuh kasih sayang, diberikan hak-haknya secara sempurna, dan diberikan suatu pendidikan, bimbingan yang bagus, jaa yaumal qiyamah, datang di hari kiamat, ana wa huwa, dia sama saya seperti ini. Wa dhamma asabi'u, artinya dekat. Tuh, makanya jangan ada pemikiran jahiliyah, sama anak laki-laki disayang, anak perempuan enggak. Ya, pernah ada seorang yang datang, anaknya laki-laki dipeluk, dicium. Setelah datang perempuan cuman pegang, didudukin. Rasulullah tegur itu. Bahkan lebih daripada itu, anak perempuan kita istimewakan karena apa? Ada spesial hadiah balasan dari Rasulullah. Ada di antara mereka, anak saya perempuan semua Pak. Kalau nanti kawin dapat apa? Kalau kawin dapat apa? Laki semua kan? Iya, Alhamdulillah. Yang perempuan dapat laki, yang laki dapat perempuan. Udah, jangan sekarang ini minder. Bahkan kita harus bangga, kalau anak saya sekarang 2-duanya perempuan, Alhamdulillah. 3-3-nya perempuan, Alhamdulillah. 4-nya, 5-nya. Makin banyak istri lahir, melahirkan anak, makin bagus, makin subur. Iya tidak?
Kok nggak jawab, Pak? Minum dulu, Pak. Iya tidak? Tazawwajul wadudul walud. Menikahlah dengan wanita yang pencinta dan subur kandungannya. Ya boleh diatur kelahirannya karena kesehatan, bukan karena takut miskin. Tapi kalau sudah hadir tidak boleh dibunuh. Dilenyapkan, apalagi dihilangkan dengan cara yang sangat sadis, yaitu aborsi. Auzubillah tuh. Nih suka duka terakhir Nabi bersama anak cucunya. Nih Rasulullah kadang nangis karena cucunya. Ya Rasulullah kadang-kadang sedih karena anaknya. Ini ketika wafatnya Ibrahim. Ibrahim itu anaknya siapa? Rasulullah dari siapa? Maria. Nah, ini Abu Sayyif Al-Qain itu saudara sepersusuan menceritakan pernah ketika Ibrahim sedang sakit dipeluk sama Rasulullah, dicium sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW sampai akhirnya menangis. Ditegur oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah. Rasulullah nangis. Rasulullah SAW, dia heran. Karena enggak patut menurut perasaan dia. Tapi Rasulullah katakan apa? Ya bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, innaha rahmatun, ini tangisan rahmat bukan ratapan. Summa adba'aha bi ukhra, kemudian yang lainnya menangis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma. Ini air mata bisa menetes. Wal qalba yahzan, hati bisa sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi kita tidak berucap-ucap, bercakap-cakap kecuali Allah ridha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim, sesungguhnya kami ini dengan perpisahanmu wahai Ibrahim la mahzunun, sedih semua. Karena Masya Allah Pak, Ibrahim ini kenapa sampai dinamai dengan nama kakeknya Nabi Ibrahim? Karena subhanallah anaknya ini gantengnya Masya Allah. Karena apa? Ibunya ini sudah setengah-setengah bule. Dari Mesir, Maria, hadiah dari Kiptia. Itu kan gitu. Makanya Rasulullah SAW tertaut, manusiawi. Lihat anak lucu, ganteng, Masya Allah, meninggal. Bahkan saya Pak pernah punya jamaah kajian di Kampung Melayu, akhirnya mati. Tiap kajian datang ngeluh, Ustaz doakan Ustaz. Ya, kadang absen, kenapa? Nyesel, asma katanya ini. Akhirnya mati, kenapa? Jadi saat anak perempuannya cantik-cantiknya, lucu-lucunya, gemes-gemesnya meninggal. Dan itu anak yang awal dan yang terakhir, nggak ada lagi. Jadi bikin Masya Allah, ini laki. Dan semua orang seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu awladin lam yablughul hintha illa adkhalahum Allah Ta'ala fil jannah bifadlin minhu wa rahmah. Tidaklah ada dua muslim laki perempuan ditinggal 3 anaknya sebelum balik, melainkan 3-3-nya itu bisa memasukkan kedua orang tuanya surga tanpa apa-apa, murni rahmat dan karunia Allah. Pengganti. Bahkan dibangunkan oleh Allah Baitul Hamdi di surga, rumah penuh dengan pujian. Kenapa Pak? Enggak semua tahan. Makanya sampai Allah bertanya, dan Allah Maha tahu, bukan berarti enggak tahu tanya, kepada malaikat yang nyabut anak seorang hamba. Wahai malaikat, engkau telah menyabut anak ini nyawa hambaku, anak hambaku, buah hatinya. Iya ya Rob. Apa yang mereka lakukan? Hamidaka wastarja'aka, memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata, wahai malaikat, bangunkan rumah di surga dan beri nama Baitul Hamdi. Nah, terakhir, nih bagaimana mendidik akhlak anak? Nih, pertama mendorong anak untuk mempraktekkan akhlak. Langkah praktisnya ilmu, paham, praktes, memetik hasil.
ilmu pelajari. Akhlak-akhlak yang perlu kita tanamkan ini dipetakan. Kira-kira setelah dianalisa yang paling utama apa? Kemudian yang kedua paham, dipahami. Kemudian praktek setiap hari anak kita tanamkan itu. Contoh aja Pak, berbagi supaya anak nggak pelit. Ketika sekarang dia berangkat sekolah, dibekali, nanti ini dibagi ya ke teman-temannya. Dipantau juga. Tanya sama gurunya, gimana anak-anak saya di kelas, pelit apa berbagi? Katanya gurunya, pelit ya kayak saya dulu. Alhamdulillah kan, berarti fotokopinya pas. Nah, caranya melalui proses belajar bukan keturunan, gak ada anak yang dilahirkan langsung otomatis berakhlak. Bahkan Rasulullah mengatakan, in lam yulad ani, gak ada. Ini ada asar di mana manusia itu dilahirkan tidak dalam keadaan alim. Makanya harus ditanamkan. Diperkuat dengan pengalaman hidup. Ibunya punya pengalaman. Aduh nggak enak ya jadinya orang pelit, jadinya orang sombong, jadinya orang angkuh. Akhirnya saya tanamkan ke anak. Kamu jangan angkuh, jangan sombong, jangan ego. Diperkaya dengan proses berpikir. Ini gimana ya tekniknya untuk supaya anak ini berbagi, supaya anak ini nggak sombong, supaya anak ini nggak gampang ngambil barang temennya. Dipikir teknisnya. Oh ini kayaknya begini. Oh diberikan coaching seperti ini. Oh diberikan motivasi. Berperilaku dicontohi. Karena kata Profesor Dr. Zakia Derajat, 74% anak itu terpengaruh dari apa yang dilihat dari orang tuanya. Dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan prestasi. Nah, di sekolah, di rumah sekolah. Ini harus disinkronkan. Karena selalu di sekolah, rumah itu enggak sinkron. Yang disalahin sekolah. Di rumah liburan anaknya kecolongan, anaknya begini begitu. Kok anak saya di rumah seperti itu? Lah Bapak Ibu ngapain aja? Dikembangkan dengan sistem kepercayaan. Nah ini Bu, penting Pak. Anak tidak akan nurut kalau Bapak belum bisa ngeklik dengan anak, belum dipercaya sama anak, apalagi anak itu introvert. Sulit kita masuk kalau kita tidak dipercaya sama anak. Dan kegiatan yang manfaat. Nah nih kita ajak jalan-jalan ketika libur pendek, Jumat, Sabtu, Ahad. Yuk makan bareng. Nah sambil makan diawasi tata cara adab makannya, ditanya ke sekolahnya, temannya, pembelajarannya. Itu yang dimaksud mendidik. Nggak mungkin Bapak bikin papan tulis di rumah. Didik anak di rumah itu nggak mungkin kayak kelas. Nah baru memetik hasil. Nah nih proses mendidik akhlak. Prosesnya gini. Perencanaan direncanakan. Kemudian pelaksanaan dilaksanakan, dievaluasi. Contoh tadi, yang perlu saya tanamkan akhlak anak saya tahun ini. Dan ibu jangan banyak-banyak, bikin planning perencanaan tahunan 3 aja. Tiap tahun 3 ditanamkan, tiap tahun 3 ditanamkan atau 1. Saya tahun ini akan merencanakan penanaman akhlak kepada anak saya, suka ngambil barang orang atau sayang sama temannya atau dia bisa berbagi sama temannya. Nah pelaksananya gimana? Nah terus dievaluasi, evaluasinya coba dicek anaknya, ditanyakan ke sekolah dan ada buku penghubung, coba dibaca, dilaporkan ke sekolah. Dari situ insya Allah akan ada perubahan yang sangat signifikan. Senantiasa caranya mendoktrin dan menanamkan akhlak mulia dan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan serta besarnya balasan bagi orang yang berakhlak mulia. Ini terus kita tanamkan, kita doktrinkan. Nah, dengan langkah ini prosesnya sampaikan akhlak mulia Rasulullah. Nih Rasulullah nggak pernah mencela makanan loh. Ma'aba Rasulullah ta'aman qattun. Rasulullah kalau makan dengan tangan kanan tidak kiri. Terus kita sampaikan itu. 2, tanamkan nilai dan akhlak mulia sejak dini. Sejak umur 0. Bahkan Masya Allah Pak,
Kalau kita perhatikan golden age, yaitu umur 1-4, dan kita penuhi kasih sayangnya, kita tanam dengan baik, kita didik dengan baik, insya Allah kita akan dapat hasilnya sangat spektakuler. Cuman orang tua kadang-kadang mengabaikan, menyia-nyiakan umur ini, sehingga dia baru ingin ini, ingin itu setelah lepas umur 4 tahun, 5 tahun. Nah ini terlambat. Pokoknya pernah ada orang yang baru anaknya lahir, datang ke Syekh, tolong beri masukan saya untuk mendidik anak saya baru lahir Syekh, terlambat kata Syekhnya. Loh Syekh, baru lahir Syekh, mau akikah, terlambat. Kamu harus mulai mendidik sejak mencari istri. Oh Masya Allah. Kayaknya istri itu pangkal. Kalau antum ingin bibitnya baik, anak baik, tergantung apa? Bibit, bobot, masih laku nggak nih? Bibit, bobot, bebet. Itu, ya. Yang ketiga, tumbuhkan kesadaran untuk berakhlak mulia. Di sini apa? Dimotivasi. Ketika dia melakukan kesalahan, sering diberikan motivasi, disadarkan, diajak ngomong, ya, diajak ngomong gimana? Sama temannya kenapa tadi itu nakal? Sama temannya kenapa tadi itu mukul? Disadarkan, Pak. Yang 4, jangan biarkan anak terjebur ke dalam dekadensi moral, terutama yang tadi saya sampaikan. 5, tanamkan urgensi dan esensi akhlak mulia. Nih, keadaan anak. 6, biasakan anak untuk menjaga akhlak mulia pada setiap kesempatan dan keadaan di jalanan. Gak boleh sekarang ini teriak-teriak, maki-maki. Di kelas, di sekolah, di rumah, ngomel-ngomel, itu ya. Itu apalagi menggunakan kalimat-kalimat buruk. Ini setiap kesempatan, keadaan. Nah, yang 7 terakhir, biasakan anak untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda supaya anak bapak ibu sekalian bersikap sopan santun sejak dini. Insya Allah cukup dan kita akhiri karena tidak ada pertanyaan maka tidak perlu dijawab. Ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Penanya terbaik mendapat hadiah dari kepala sekolah katanya tadi. Jadi beliau sudah menyiapkan kulkas sama mesin cuci. Cek. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Zainal Abidin LC MM Hafizahullah yang membahas pendidikan berbasis akhlak di era digital. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang kita buka tanya jawab. Silakan Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang ingin bertanya. Silakan ibu-ibu yang belakang. Ya. Bisa dilempar ininya, mic-nya. Silakan. Bawa ke bawah, belakang. Estafet maksudnya ya. Jangan diantarkan, estafet aja. Belakang. Silakan belakangnya. Nah, terus ya. Silakan yang mic nyampe langsung bertanya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya hari ini. Barakallahu fikum. Mau tanya, bagaimana cara membangun kedekatan emosional dengan anak-anak kita di era digital ini ya, agar mereka itu tetap terbuka dan jujur dengan kita sebagai orang tuanya. Jazakallahu khairan. Ya, benar. Ini gimana? Masih dilanjutkan nggak ini? Lanjut nggak? Satu lagi ya Ustaz. Iya. Seberapa penting peran lingkungan sekolah dan teman sebaya dalam pembentukan anak kita dan bagaimana orang tua ini bisa berkontribusi? Sudah insya Allah. Oke.
Jadi saya ingin sampaikan cara untuk membangun kedekatan anak. Sebentar. Kok enggak? Ini, tolong Bu ya, diperhatikan ini. Cara untuk membangun kedekatan. Cintailah anakmu sepenuh hati, ya. Jangan pilih kasih, jangan ini mukanya kagak mirip gue deh. Anak ini kayaknya nyelip. Terus jangan marahi di hadapan umum. Jangan sekali-kali memarahi anak di hadapan umum. Jangan bandingkan mereka dengan kakak dan adiknya. Paham? Ayah bunda jangan lupa bahwa anak adalah fotokopinya. Enggak ada sesuatu yang keluar dari anak perlu kita benci. Dia adalah saya adalah dia. Jangan anggap anak terus-menerus seperti anak kecil. Dalam pemerintah sholat Pak, anak SD dengan SMP beda lafadznya, caranya, dan tekanannya, dan pertanyaannya. Biarkan anak mencoba, kalau salah, luruskan. Jangan memarahi anak dengan mengatakan hal-hal yang buruk. Jangan melarang anak hanya dengan mengatakan jangan. Jangan merusak akal dan pikiran anak dengan sering membentak-bentak. Jangan menyeret anak ke dalam permasalahan yang tidak ada kaitan dengannya. Jangan marah sesama orang lain dengan yang anak jadi kena imbasnya. Sayangilah anak secara tulus karena orang tua pihak yang paling dekat dengannya. Ini ya. Jadi ibu kalau melakukan ini pasti anak itu akan dekat. Pasti anak itu dengan sendirinya Masya Allah. Terus yang kedua tadi apa? Halo tes, tadi yang tanya mana? Diingetin aja. Apa? Lingkungan. Peran lingkungan sekolah dan teman sebaya dalam pembentukan akhlak anak Ustaz. Dan kontribusi kita sebagai orang tua. Ya, oke. Ibu-ibu yang lain sambil tanya, saya ingin membuat peta jalan begini. Saya tolong nanti diamalkan bareng-bareng nih. Ini karena nih cara untuk menanamkan nilai antara di lingkungan seperti ini, Pak. Kalau kita tidak bisa membuat peta ini, gagal total, ya. Nah ini. Jadi tidak ada cara yang terbaik untuk mengintegrasikan pembelajaran supaya anak ini nilai literasi, keterampilan, dan yang lainnya higher order thinking, karena lower order thinking itu sekarang banyak. Yang kita inginkan adalah higher. Itu kegiatan kelas, luar kelas, di sekolah dan di luar sekolah. Intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, sama hiddennya. Pelibatan warga sekolah. Jadi kita ini semua adalah warga sekolah, wali murid, warga sekolah, komite, warga sekolah, keluarga dan masyarakat sebagai sumber belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini bisa menjadi sumber belajar buat anak di rumah. Coba sekarang ada belajar kewarganegaraan. Sumber belajarnya dari mana? Dari orang tua. Dulu ibu kamu asalnya dari mana, etnisnya apa, dan yang lainnya.
pelibatan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Inilah cara yang terbaik untuk mengondisikan pembelajaran nilai akhlak di tengah masyarakat. Tidak ada ini nggak akan mungkin. Sekolah tidak akan bisa mandiri untuk mengajarkan akhlak tidak berhasil kalau di rumahnya ancur-ancuran. Jadi kita sudah tongkrongin, Pak. Di sini coba bayangkan anak-anak kita yang boarding, dari tidurnya dibangunin, terus kemudian wuduknya diawasi. Di sini dari mulai jawab adzannya, doanya, membaca Al-Qur'annya, murojaahnya, sholatnya 5 waktunya, rawatibnya, zikirnya, sampai diawasi gerak mulut enggak. Di rumah gak ada kelanjutan, ya. Makanya di sini sustainable itu bukan soal masalah jalan transformasi saja. Pembangunan karakter dan nilai itu juga harus sustainable. Nggak nyambung, nggak mungkin. Ya sekolah, ya rumah, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, semua punya sama kewajibannya. Gitu ya Bu ya. Ada lagi, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan mau tanya, kalau anak masuk pesantren untuk yang ikhwan itu kan misalnya SMP itu kan biasanya belum balik ya Ustadz. Yeah. Bagaimana orang tua itu bisa tetap mendampingi anak-anak di 6 wilayah itu gitu. Sedangkan keterbatasan komunikasi dan pertemuan antara anak dan orang tua karena anak masuk boarding school. Syukron Ustaz. Makanya Pak, di pondok pesantren IHBS ini kita beri kesempatan untuk ketemu itu 2 sebulan. Sebetulnya kalau kita kepentingannya kognisi, capaian pembelajaran, itu pulang 1 semester sekali. Jadi setahun 2 kali. Itu ideal sekali. Tapi kan banyak orang tua yang nangis. Nggak betah. Yang nggak betah itu bukan anaknya. Yang nggak betah siapa? Ibunya. Makanya di sana ada kepulangan, ada istilah diajak jalan-jalan. Disinilah kesempatan. Sambil terus ngontrol kalau anak sakit. Yang sakit kan nggak mungkin setiap bulan. Langsung datang. Izin. Punya cuti, berapa? Cutinya setahun? Bisa ngambil cuti untuk mancing loh Pak. Coba bayangin. Kenapa nggak bisa ambil cuti untuk anak sakit? Gitu. Jadi memang mempunyai anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Nah, ini yang ingin anak sampaikan Bapak nih. Pak nih, baca itu. Punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Namun berkat rahmat Allah hampir setiap orang tua senang disusahi anak. Seneng kan? Harusnya cuti untuk jalan-jalan. Ya anak bengek lagi. Susah. Emang romantikanya hidup berumah tangga dan punya anak seperti itu. Intinya seneng disusahi anak. Kalau ada orang tua yang nggak seneng disusahi anak, itu pasti error. Dan ada sesuatu masalah. Something wrong-nya ada itu pasti. Oke? Itu Bu ya. Mana yang nanya lagi? Udah cukup? Ya, ya silakan. Ya, yang bapak-bapak mungkin. Kayaknya diwakili ibu-ibu, nggak apa-apa ibu-ibu semua. Tadi udah komunikasi kayaknya, Bu, lo aja yang tanya. Itu. Ayo. Karena laki-laki dalam hal-hal yang seperti ini biasanya pasrah. Ada wilayah 5 yang laki-laki itu pasrah sama ibu-ibu. 1, beli sesuatu. Lihat aja, nonton sama bawa ATM dok. Di kasir. Semua yang ngecek barang bagus enggak bagus, ibu-ibunya. Nanti bapaknya tinggal gesek, gasak. Nah kalau gesek, bapaknya. Gasak, ibunya. Gosok, bapaknya lagi. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Nah itu bapaknya itu ya. Lanjut. Ayo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mic-nya dioper. Mic. Itu udah.
Itu mic-nya. Ini ada. Ibu. Ya wes. Begini Pak Ustadz, Ya. sebelumnya saya jelaskan kalau saya mempunyai 3 anak dengan beda usia yang rentang usianya 10 tahunan dari anak bungsu saya yang sekolah di sini. Nah, untuk 2 anak remaja saya ini kebetulan saat ini ada semacam ujian gitu, buat saya juga sama suami gitu, bahwa mereka sudah mengenal lawan jenis, Pak Ustadz. Jadi untungnya mereka juga jujur kepada kita gitu. Bagaimana jauhnya pertemanan mereka gitu ya. Termasuk hubungan yang pacaran gitu ya atau ta'aruf gitu. Nah dari sisi saya dan suami sudah melakukan kalau berdoa pasti itu pasti insya Allah setiap orang tua juga udah melakukan itu ya. Tapi yang namanya setan pasti adalah arah ininya gitu, cara menggoda keimanan kita. Nah dari pendekatan syariat kita juga sudah Ustadz. Ya. Dari pendekatan sosial atau psikisnya juga kita sudah berusaha untuk maksimal gitu, udah kita usahakan gitu. Namun mereka masih jalan gitu, masih jalan dengan pendapatnya mereka gitu. Nah, yang jadi PR saya ini bagaimana caranya memberikan pengertian ke mereka lagi gitu. Kalau dari masalah syariat udah, secara psikis udah, secara sosial juga udah saya sadarkan gitu. Tapi mereka masih jalan dengan keputusannya. Sudah? Sudah. Terima kasih. Gini Bu, ini tolong dilihat semua ya, tahapan umur. Jadi sama anak 0 sampai 7 perlakukan anak seperti raja. Cara terbaik untuk mendidik anak pada tahap ini menurut Ali bin Abi Thalib adalah dengan melayaninya dengan sepenuh hati dan tulus, karena banyak hal kecil yang kita lakukan setiap hari akan berdampak sangat baik pada perkembangan perilaku anak. Oleh karena itu, pada tahap ini orang tua dianjurkan untuk memperlakukan anak seperti raja, namun orang tua juga harus bisa untuk tidak memanjakan anak dan tetap tegas pada hal-hal tersebut. Nah, umur 8 sampai 14, perlakukan anak sebagai tawanan. Pada tahapan ini, orang tua sudah harus memulai untuk menerapkan sikap disiplin pada anak. Hal ini dianggap penting karena anak sudah mulai mengerti tanggung jawab dan konsekuensi yang akan mereka dapatkan karena melakukan sesuatu. Nah, tahapan 15 sampai 21. Nah, ini udah kemandirian. Perlakukan anak seperti sahabat. Makanya orang tua yang otoriter nggak laku di sini, Pak. Pada tahapan ini anak secara umum sudah memasuki akil balik. Orang tua harus mampu memosisikan dia sebagai sahabat juga teladan yang baik secara bersamaan. Selain itu, orang tua juga harus membangun kesadaran anak bahwa mereka sudah memasuki usia akil balik. Selain itu, orang tua juga bertugas untuk mengawasi anak tanpa disertai sikap yang otoriter, agar anak tidak merasa terkekang serta mendoakan untuk kebaikan. Nah ini Bu, gini, closingnya, kalau ibu sudah merasa dan itu betul, sudah melakukan seluruh ikhtiar, ada satu pintu yang dilakukan oleh ibundanya Imam Bukhari. Bu, Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan cacat mata. Dan ibunya nangis setiap hari. Dan minta kepada Allah sampai akhirnya umur menginjak usia tamyiz 7-8 tahun. Ibundanya mimpi ada yang memberikan bisikan, "Bunda, anakmu sudah bisa melihat." Kaget dia bangun dan subhanallah, Allah kontanin, anaknya langsung bisa melihat. Coba bersabar 7 tahun. Dengan tangisan, tapi tidak dikeluhkan kepada makhluk, tapi Khalik. Dan ada kisah lagi juga, Syekh bin Bas itu sampai umur
4 tahun nggak bisa duduk, jangankan jalan. Jadi sampai umur 4 tahun itu hanya cuman terlentang. Syekh bin Baz tahu sendiri, dia seorang ulama besar dari Saudi, Allah yarham, sudah meninggal. Akhirnya dia juga yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, meninggal dunia dalam keadaan cacat itu. Dibesarkan oleh familinya, pamannya, yang Masya Allah punya semangat kuat. Bibiknya juga punya perhatian tarbiyah yang besar, termasuk berdoa, yang akhirnya Allah berikan Syekh bin Baz bisa bicara, bisa jalan. Lagi juga ada kisah seorang ulama namanya Muhammad ibnul Musanna al-Basri al-Zamin. Dikatakan az-Zamin, zamina itu artinya punya penyakit lumpuh total, nggak bisa jalan. Dia akhirnya munajat kepada Allah, wudhu dengan sebaik-baiknya, lalu sholat, lalu minta kepada Allah, langsung dibikin dia bisa jalan. Makanya jangan meremehkan doa. Karena doa itu bisa merubah sesuatu yang kita anggap mustahil bisa menjadi nyata. Pak, Bu, mustahil enggak ada orang yang ditelan ikan bisa keluar hidup? Nabi Yunus selamat berkat doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu-ibu tua renta yang sudah mandul, siapa? Sarah. Sarah itu diberikan oleh Allah kecantikan yang tiada taranya. Manusia di dunia ini yang cantik cuma 2, Hawa sama Sarah. Tapi Allah berikan kekurangan. Sampai tua tidak punya anak. Makanya ketika itu Allah berikan Hajar. Muncul cemburu karena dia bisa memberikan anak. Akhirnya Allah suruh jauhkan. Makanya kalau mau kawin lagi jangan deket-deket. Ya, harus jauh. Paham nggak? Kayaknya nggak ada yang nyaut nih. Belum balik apa? Atau memang nggak ngerti gini-gini? Ya, udah dianggap nggak ngerti aja deh. Akhirnya disuruh untuk ke tanah suci. Sarah menikmati hidupnya di Palestina. Akhirnya mendapatkan wahyu, datang seorang, ya, di mana فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Dia sambil nampar-nampar pipi kanan kiri. Masa nenek-nenek tua begini mau punya anak sambil cekikak-cekiki. Ya, tapi akhirnya nggak ada yang mustahil. Punya anak. Ya, lahirlah Ishak. Pokoknya inna a'jazan nasi, kata Rasulullah, man ajiza 'anid du'a, manusia yang paling lemah adalah manusia yang lemah tidak bisa berdoa. Udah, pintu itu terakhir. Dan ud'ullaha, kata Rasulullah, fa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, kamu yakin dikabulkan. Yakin dikabulkan. Enggak ada yang mustahil. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau sudah mentok, ikuti sirah para rasul, para nabi. Nabi Nuh ketika mentok, apa yang dia lakukan? Rabbi la tadharn 'alal ardi minal kafirin. Berdoa. Nabi Ibrahim ketika mentok berdoa. Semua para rasul, para nabi ketika sudah mentok. Nabi Yunus itu berada di dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya malam, dan gelapnya air lautan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga mungkin diuji dengan suami yang Masya Allah. Ya, banyak sekali curhatan di kajian saya. Suami yang begini begono, ya. Bahkan pernah anak nangis, katanya ada seorang suami yang sudah lumutan ngaji, kejerat pinjol, tertarik judol. Coba bayangkan. Jadi karena kena pinjol, untuk mengembalikan pakai judol, nggak mungkin akan balik. Yang ada adalah apa? Yang ada apa? Amburadul. Tapi akhirnya apa?
Curhatan ini saya suruh cuma satu, ibu berdoa. Gak ada lagi, gak ada obatnya. Dan bahkan ada yang Masya Allah kecanduan HP, tiap hari chatting sama janda. Ini didoakan mudah-mudahan cepat mati. Ya, gimana? Bener gak? Kayak gak ada kerjaan aja. Anak butuh sapaan, kasih sayang, cari nafkah yang semangat. Anehnya hidup penuh kekurangan, sempet-sempetnya main HP. Iya kalau sekarang marketplace, cari duit, ini enggak. Tangtung, browsing ini, sampai ding semua. Ya gambar perempuan aneh-aneh, cerita aneh-aneh, gitu. Pokoknya, apalagi Ramadan nih Ramadan nih, anak ingetin nih, habis ini pulang kita. Ramadan, ibu bapak gunakan setting kehidupan. Pak, HP ini kalau dibiarkan terus 3-4 tahun bisa berantakan aplikasinya. Iya tidak? Perlu disetting ulang. Ternyata pikiran kita, hati kita, perilaku kita perlu setting ulang. Ya Allah, pikiran saya sama tetangga kok jadinya begini ya, suudzon terus, setting ulang itu. Kenapa anak jadi suudzon terus? Sama anak, sama istri kok saya jadinya keras kepala, ya, susah diingetin, nggak mau sadar, ya Allah, padahal anak sebentar lagi mati. Umur saya sekarang sudah berapa? 61, bukan 16. Setting ulang lagi. 16 kalau dikasih jatah 70 kurang berapa? 9 tahun. Ya, kalau umur-umur ya, orang itu gini Pak, tanda-tanda umur panjang pendek itu di tangan Allah, tapi ada indikasinya. Siapa yang sakit-sakitan sebelum umur 40 tahun itu rata-rata 52 sampai 61. Itu udah mentok. Ulang aja. Ya. Ditambah merokok ringan 63, rokok berat 51. Nah, itu kan gitu. Itu. Nah, merokok itu kan tahu umur itu pasti berkurang, dihisap terus. Nah, kan gitu. Ini benar, Pak. Jadi orang itu kalau sekarang umur 40 sehat, 50 sehat kayak saya, begini rata-rata 90 saya. Nah, yang memuji siapa lagi kalau nggak saya, Bu, ya. Namanya umur, bisa saja Bapak Ibu lebih dulu daripada saya, ya kan? Atau saya lebih akhir daripada Ibu Bapak. Itu kan, pastinya itu. Jadi pokoknya ini ni'matani, ada dua kenikmatan maghbunun fihi makathirun minan nas. Banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu, sehat, longgar. Longgar, sehat. Setting ulang. Dan nanti ibu punya program yang disetting jangan banyak-banyak. Kalau disetting semua nggak ada waktu, capek. Cukup setting ulang 2-3 aja. Ya Allah, anak tahun ini programnya menyeting ulang sombong. Ini berantakan banget anak ini. Ya Allah, anak tahun ini setting ulang saya pelit. Ini berantakan banget ini anak sikap. Pelit banget anak. Tahun ini setting ulang ujub, cinta diri, personality. Itu. Karena kalau ibu mau 3-3 narcissistic personality disorder berat, ini butuh 3 aplikasi besar kan? Anak setting ulang satu-satu. Sehingga kita keluar Ramadan la'allakum tattaqun. Iktikaf pun programnya itu. Khusyuk untuk apa? Nyeting ulang, benahi program-program yang berantakan, yang enggak karu-karuan, bahkan ada yang dimakan virus. Ini supaya HP kita kehidupan, maksudnya HP kehidupan setelah Ramadan clean, enteng, enak, dan aplikasi jadi apa? Enggak berat, gitu? Ternyata kadang-kadang HP itu jadi berat, Pak. Ternyata Masya Allah, gambarnya 5.000 foto. 5.000. Akhirnya apa? Dibutuhkan setting ulang. Kira-kira foto-foto yang perlu dipertahankan mana? Dihapus ternyata hanya 1.000 yang saya pertahankan. 5.000 enggak penting karena membuat berat HP saya. Setting ulang.
hubungan saya dengan suami istri. Kenapa? Anak sama istri sering sama suami sering ngeyel, sering bantah, sering manyun. Padahal suami saya baik banget. Ini perlu disetting ulang mulutnya. Gimana? Disetting mulut apa? Ini. Apa ini namanya? Ini apa namanya? Mulut. Bahasa Jawanya apa? Apa? Cangkemmu. Cangkemmu. Lebih ke timur lagi, nguri Pak. Cocotmu. Itu ke timur ya. Ya, makin timur itu kan makin kasar. Ya, cangkemmu. Masya Allah. Kalau di sini yang kasar bacot kan gitu. Ini perlu disetting ulang. Masa bahasa-bahasa yang keluar sama orang yang paling saya sayang loh, suami. Apa yang paling dekat, anak. Kenapa saya kok jadinya sama orang yang ketemu di jalanan, sama tukang sayur aja bisa bermanis muka, ngomong sopan santun. Sama suami kagak punya sopan-sopannya. Padahal butuh duit. Gimana? Mana orangnya? Gitu. Dompetnya dirogoh, orangnya Nah itu enggak sinkron ini. Duitnya dibutuhkan, orangnya dibuang. Ada apa ini? Pasti error programnya, setting ulang. Ama mertua, setting ulang. Ama tetangga, setting ulang. Ama kepala sekolah, anak saya di sini sekolah, kerjasamanya bagaimana? Kemitraan. Terus kepala sekolah dulu Pak, di sini dulu gemuk, anak lihat kurus kemarin. Padahal belum puasa nih. Coba kalau keluar Ramadan habis nih. Pak, ada apa dengan antum Pak? Itu. Jadi SD ini sudah mengorbankan 5 kepala sekolah. Itu kan? Masya Allah, kepala sekolah ini sejak didirikan udah 5. SMP kalah. Ini korban kekejaman apa? Korban seleksi alam itu kan gitu. Ya Allah, anak ini deg-degan aja nih, jangan sampai jadi korban lagi. Ya. Nah ini ada apa? Setting ulang hubungan sekolah dengan wali murid. Semuanya kita koreksi sekolah, wali murid, intinya Ramadan sebagai tempat setting ulang program kehidupan supaya nggak berantakan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan berkah oleh Allah di hartanya, kerjaannya, umurnya, keluarganya, dan rumah tangganya. Amin. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, perpisahan dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ada luang waktu lagi untuk kita menyoal membahas parenting demi kemajuan dan masa depan anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.